Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 80. Nggak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat itu terlihat Shao Wuching bersujud pada biksu Tong. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali pada jalan yang benar, dan dia meminta sang biksu untuk mengangkatnya menjadi seorang murid dan menemani perjalanan biksu Tong ke surga barat. Melihat ketulusan dari Shao Wuching, biksu Tong kemudian mengangkat Shao Wuching untuk menjadi muridnya, dan biksu Tong mengatakan bahwa dia akan memberikan nama baru karena sekarang namanya bukan lagi iblis topeng merah, tapi sang biksu memberikan nama Shao Wuching. Wuching pun menerima nama baru dari sang biksu dengan senang hati. Pada saat malam harinya sebelum mereka melakukan perjalanan, Shao Wuching menemui biksu Tong dan meminta izin bahwa dia ingin bertemu dengan temannya untuk terakhir kali yang berada di tepi sungai untuk mengucapkan selamat tinggal pada temannya itu. Biksu Tong mengira bahwa Shao Wuching selama ini tidak memiliki teman. Lalu sang biksu bertanya, siapa mereka? Wuching pun mengatakan bahwa itu hanyalah seorang wanita buta yang hidup sebatang kara. Biksu Tong kemudian bertanya kembali pada Shao Wuching, apakah kamu benar-benar tidak bisa meninggalkan dirinya? Shao Wuching pun mengatakan bahwa dia hanya ingin menyampaikan sesuatu. Biksu kemudian menasihati Shao Wuching bahwa hidup adalah berbagai kekecewaan dan juga penyesalan, dan semua itu berlaku untuk semua orang. Setiap keputusan akan membuat seseorang menjadi menderita, tapi sang biksu berkata bahwa apa yang akan mereka lakukan sekarang adalah untuk membebaskan semua penderitaan manusia. Karena mereka sudah berada pada jalan yang benar, maka sang biksu menyuruh Shao Wuching untuk tidak ragu. Bahkan walaupun harga diri dan juga nyawa bisa menghilang, selama keyakinan itu tidak goyah, mereka pasti akan bisa mewujudkan hal ini. Shao Wuching pun kemudian menurut pada apa yang dikatakan oleh biksu Tong. Di dalam perjalanan, Wuching selalu mengingat kata-kata dari sang guru bahwa hidup adalah berbagai kekecewaan. Wuching pun juga menyesali karena ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan pada Gu Xiaoyue, tapi hal itu sekarang sudah terlambat dan Shao Wuching hanya akan memendamnya di dalam hati. Setelah Shao Wuching berpamitan pada Gu Xiaoyue, dia pun saat ini melanjutkan perjalanan bersama dengan sang biksu, dan Gu Xiaoyue hanya bisa merelakan Shao Wuching pergi dari hidupnya. Raja Alam Baka yang sudah menangkap jiwa dari Shao Wuching, dia mengatakan bahwa perlawanan dari Shao Wuching saat ini akan sia-sia saja. Raja Alam Baka memang sengaja mengambil jiwa dari Gu Xiaoyue ke tempat ini adalah untuk memancing Shao Wuching, dan ini semua adalah bagian dari rencana Raja Alam Baka. Dan sekarang Shao Wuching pun telah masuk ke dalam perangkapnya. Raja Alam Baka bertanya bagaimana rasanya. Apakah itu terasa tidak berdaya, bukan? Shao Wuching pun tidak menjawab perkataan dari Raja Alam Baka karena dia memang benar-benar terlihat tidak berdaya di tempat ini. Dan kini jiwa dari Gu Xiaoyue telah terlepas dari boneka Raja Alam Baka. Gu Xiaoyue pun merasa bahwa dirinya bisa melihat. Gu Xiaoyue mengatakan, apakah sekarang aku ada di Alam Baka ataukah aku sedang bermimpi? Ini adalah sebuah mimpi yang sangat lama, tapi pada akhirnya aku terbangun, dan yang membangunkanku adalah kakak bisu. Karena pada saat ini Shao Wuching yang sudah tidak berdaya, dia menatap Gu Xiaoyue dan memanggil namanya. Raja Alam Baka yang sudah sangat marah dengan Shao Wuching, dia pun menepuk Shao Wuching dengan sangat keras, sampai-sampai tubuh Shao Wuching kali ini meledak dan pasirnya berceceran kemana-mana. Raja Alam Baka pun sangat senang karena dia sudah berhasil melenyapkan Shao Wuching dan membalaskan rasa sakit hatinya karena telah dikhianati oleh Shao Wuching ini. Ledakan tubuh dari Shao Wuching membuat Gu Xiaoyue menjadi terkejut, dan kini Raja Alam Baka terus-menerus tertawa dan topeng Shao Wuching telah hancur lebur. Raja Alam Baka kemudian mengatakan bahwa iblis topeng merah sangat malang. Dengan begini, maka Shao Wuching akan kembali menjadi budaknya dan tidak bisa seenaknya kabur dari Raja Alam Baka. Gu Xiaoyue pun kemudian berlari, dan dia saat ini mulai mencari serpihan topeng dari Shao Wuching. Gu Xiaoyue pun terlihat bersedih karena Shao Wuching
sudah tidak bisa melakukan apapun. Dan kini Xiao Yue dikejutkan dengan sesuatu. Ternyata itu adalah para boneka yang langsung menangkapnya dari belakang. Dan Gu Xiao Yue berteriak untuk segera melepaskan dirinya. Kali ini Raja Alam Baka berkata bahwa iblis topeng merah telah benar-benar mati dan Xiao Yue tidak perlu berteriak padanya. Raja Alam Baka juga mengatakan, setiap jiwa yang memiliki alam baka ini akan memiliki api suci samadhi sendiri. Dan sekarang sang Raja Alam Baka telah memadamkan api suci milik Shao Wuqing. Hal itu membuat Shao Wuqing menjadi arwah gentayangan. Dia tidak akan bisa merasakan apapun, tidak akan bisa bergerak, dan hanya seperti seonggok mayat. Yang harus dilakukan oleh Raja Alam Baka saat ini hanyalah menulis ulang nama Shao Wuqing di buku Alam Baka. Dan dia akan menjadi budak dari Raja Alam Baka selamanya. Bahkan sekarang Raja Alam Baka memiliki niat akan memasukkan jiwa Shao Wuqing ke dalam tubuh yang baru dan akan menjadikan Shao Wuqing sebagai bonekanya. Gu Xiao Yue pun berteriak pada Raja Alam Baka, kenapa kamu harus melakukan hal ini? Raja Alam Baka pun menjawabnya, karena Shao Wuqing telah mengecewakan dirinya. Gu Xiao Yue kembali berteriak, kenapa Raja Alam Baka ini tidak memiliki belas kasihan sama sekali, dan dia suka menyiksa orang yang sudah mati. Raja Alam Baka pun menjawabnya bahwa dia akan sangat bosan jika dirinya tidak bisa menyiksa seseorang. Dan sekarang Raja Alam Baka menggunakan kuasnya akan menuliskan nama Shao Wuqing di buku Alam Baka. Tapi sesuatu hal mengejutkan Raja Alam Baka. Pada saat dia akan menuliskan nama Shao Wuqing, ternyata nama itu tidak muncul di buku yang dia tulis. Hal ini membuat Raja Alam Baka tidak tahu dengan apa yang telah terjadi. Dan tiba-tiba saja Shao Wuqing pun kembali bangkit dan kini dia berada di hadapan dari Raja Alam Baka. Shao Wuqing lalu mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Raja Alam Baka melakukan hal itu kepadanya. Hal ini membuat Raja Alam Baka semakin kaget dengan kemunculan dari Shao Wuqing yang ternyata belum mati. Shao Wuqing kemudian berkata pada Raja Alam Baka bahwa dia tidak bisa mati karena pertolongan dari Gu Xiao Yue yang telah membagi api suci samadhi miliknya. Kemunculan kembali dari Shao Wuqing ini membuat Gu Xiao Yue menjadi kaget. Begitu juga dengan Raja Alam Baka yang langsung menyebut bahwa Shao Wuqing adalah makhluk yang licik. Dan sekarang Raja Alam Baka sudah sangat marah. Dia pun kembali menepuk Shao Wuqing dengan pukulan yang cukup keras. Tapi Shao Wuqing tidak ingin menyerah begitu saja pada Raja Alam Baka. Dia pun kembali mengeluarkan badai pasir miliknya. Dan badai itu pun kali ini mulai menyerang tubuh dari Raja Alam Baka. Bahkan gerobak dan para bonekanya saat ini terlempar akibat badai pasir yang dikeluarkan oleh Shao Wuqing. Raja Alam Baka kemudian berteriak bahwa mantra seperti ini tidak akan berpengaruh pada dirinya. Raja Alam Baka kemudian dengan brutal mencengkram tubuh dari Shao Wuqing yang berada di dalam pasir. Pasir dari Shao Wuqing tiba-tiba menghilang dan Raja Alam Baka dia merasa bahwa dirinya telah berhasil menangkap jiwa dari Shao Wuqing. Setelah sang raja membuka tangannya, ternyata Shao Wuqing telah kabur dari tempat ini. Sang raja pun kini juga dikejutkan dengan sesuatu. Dia kemudian menuju ke gerobaknya dan mengecek harta miliknya, karena sekarang kompas Alam Baka milik sang raja telah menghilang dan itu dibawa oleh Shao Wuqing. Hal ini membuat sang raja menjadi marah dan dia akan segera mencari Shao Wuqing. Shao Wuqing pun kini telah jauh pergi dari tempat Raja Alam Baka sambil membawa jiwa dari Gu Xiao Yue dan juga kompas Alam Baka. Shao Wuqing merasa bahwa sekarang Raja Alam Baka tidak akan bisa dengan mudah menemukan mereka berdua karena kompas ini sekarang sudah ada di tangan Shao Wuqing. Gu Xiao Yue kemudian bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Shao Wuqing pun menjawabnya bahwa namaku adalah Shao Wuqing dan aku berterima kasih karena kamu telah meminjamkan api sucimu padaku. Karena menurut Shao Wuqing, tanpa api suci ini dirinya akan tersesat di Alam Baka. Shao Wuqing pun juga meminta maaf pada Gu Xiao Yue karena telah membuat dia berada di dalam masalah. Saat ini Gu Xiao Yue yang sudah bisa melihat, dia pun merasa senang karena bisa melihat wajah dari Shao Wuqing. Shao Wuqing pun mengatakan pada Gu Xiao Yue bahwa tujuan sebenarnya dia kembali ke Alam Baka ini bukan untuk menyelamatkan Gu Xiao Yue, karena pertemuan ini hanyalah sebuah kebetulan dan misi asli dari Shao Wuqing adalah untuk menemukan gurunya. Shao Wuqing kemudian menggunakan kompas Alam Baka itu dan melihat posisi dari Biksu Tong. Karena untuk menemukan seseorang yang berada di Alam Baka, maka kompas ini sangat diperlukan.
Dan sekarang, dengan menggunakan kompas alam baka, Sawuching bisa melihat keberadaan dari gurunya. Bahkan kompas alam baka ini juga menunjukkan letak yang tepat dari posisi Biksu Tong saat ini. Gu Xiaoyue kemudian berkata pada Sawuching bahwa nama Tang Sanzang dia sudah pernah melihatnya. Sawuching pun lalu berkata pada Gu Xiaoyue bahwa dia harus segera menemukan Biksu Tong dan membawanya kembali ke alam manusia. Sawuching pun juga mengatakan bahwa sangat disayangkan karena sekarang Gu Xiaoyue telah mati, maka dia tidak akan bisa kembali ke dunia. Yang harus dilakukan Gu Xiaoyue saat ini adalah melupakan semuanya dan meneruskan perjalanan di alam baka ini agar dia bisa segera berinkarnasi. Setelah mengatakan hal itu, Sawuching pun pergi meninggalkan Gu Xiaoyue. Tapi Gu Xiaoyue berteriak bahwa dia tidak ingin ditinggalkan oleh Sawuching. Gu Xiaoyue pun pergi mengikuti Sawuching. Kita berpindah ke alam manusia, dan tepatnya di kota manusia yang berada di jalur iblis. Pada saat ini seseorang wanita berlari ke desanya dan dia berteriak bahwa dia telah kembali. Pemimpin desa pun kemudian mengecek wanita itu, apakah dia kembali dengan selamat dan tanpa luka. Karena sebelumnya, pemimpin desa ini mendengar bahwa wanita itu telah diserang oleh beberapa monster. Wanita itu pun kemudian bercerita bahwa hal itu memang benar, dan dia juga hampir saja mati. Tapi untung saja ada seseorang yang menyelamatkan dirinya, dan orang itu bernama Subaji yang kali ini telah muncul di belakang dari wanita itu. Kemunculan dari Subaji ini membuat para penduduk menjadi begitu ketakutan karena mereka semua menganggap bahwa Subaji ini adalah siluman babi. Wanita yang ditolong oleh Subaji kemudian mengajaknya masuk ke dalam. Dia pun mengatakan pada seluruh warga bahwa Subaji ini adalah penyelamat dirinya. Sang wanita juga meminta pada Subaji untuk tinggal beberapa hari di tempat ini agar dirinya bisa membalas budi. Subaji lalu bertanya, apakah kota ini ada di jalur iblis? Karena aku sebelumnya pernah melihat beberapa. Wanita itu pun kemudian berkata pada Subaji bahwa itu adalah benar, dan ini adalah kota tani. Ada beberapa ladang yang subur di dekat tempat ini. Mereka bahkan mempunyai tambak ikan dan juga memiliki produksi yang cukup besar di tempat ini. Sang wanita juga mengatakan bahwa produksi panen di tempat ini akan ditukarkan ke kota lain, dan sebagian hasil panennya diberikan untuk para siluman yang tinggal di tempat ini, karena siluman itu akan menjadi pelindung dari kota ini. Subaji yang tidak paham, dia pun mengatakan, bukankah para siluman itu hanya akan membunuh dan memakan kalian? Tapi wanita itu mengatakan pada Subaji bahwa mereka yang sudah berada di tempat ini mengetahui resiko itu, dan mereka harus tahu dan bisa memahami apa yang dibutuhkan para siluman. Subaji lalu mengatakan bahwa tempat ini sepertinya adalah tempat yang bagus, dan dia pun memutuskan untuk tinggal di tempat ini beberapa hari. Tiba-tiba saja Subaji dikejutkan dengan kedatangan sesuatu yang ternyata itu adalah seorang bocah yang hadir di hadapannya. Bocah itu pun kemudian menyebut Subaji dengan panggilan kepala babi. Subaji pun merasa aneh dengan panggilan yang disebutkan oleh bocah kecil itu. Tapi sang bocah ini tidak takut sama sekali pada Subaji. Dia malah berlari dan kemudian memeluk Subaji, dan bocah itu pun mempermainkan wajah Subaji dan mengatakan bahwa wajahnya sangat imut. Ternyata bocah kecil itu namanya adalah Popo, dan dia adalah putri dari wanita yang ditolong oleh Subaji. Sang wanita mengatakan bahwa saat ini sepertinya Popo sangat menyukai Subaji. Subaji pun lalu berkata dalam hatinya, ternyata dia sudah punya anak, dan aku tak bisa menduganya. Tapi tak masalah, aku masih mau dengannya. Popo terus saja menempel pada Subaji. Dia selalu mengatakan bahwa Baji ini adalah babi yang lucu. Popo kemudian ditarik oleh ibunya dan diperingatkan untuk tidak mengganggu Subaji, karena Subaji itu adalah penyelamat dirinya. Sang wanita menyebutkan bahwa Subaji adalah pahlawan yang kuat dan baik hati. Mendengar perkataan dari wanita itu, para pemimpin desa dan penduduk yang lain pun kali ini tertawa. Salah seorang penduduk kemudian mengajak Subaji ke suatu tempat agar dia bisa beristirahat. Subaji yang melihat senyuman dari para penduduk, dia merasa bahwa penduduk ini sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Dan malam pun kini tiba. Subaji saat ini dirinya sedang beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba saja Subaji mendengar karena ada sesuatu yang datang. Itu adalah para penduduk yang datang ke tempat Subaji dengan jumlah yang banyak dan mereka membawa obor. Subaji merasa
bahwa dirinya saat ini telah dikepung. Subhaji juga menganggap kota manusia ini tidak ramah dengan siluman. Subhaji lalu mengambil garpu 9 gigi miliknya dan dia akan melawan para manusia ini. Tidak lama kemudian Subhaji mendobrak pintu dan dia berteriak untuk maju semuanya. Para penduduk di kota ini menjadi kaget dengan apa yang dikatakan oleh Subhaji karena mereka datang bukanlah untuk menyerang Subhaji, melainkan untuk memberikan sebuah hadiah karena Subhaji telah menjadi penyelamat bagi mereka. Bahkan kepala desa juga mengatakan bahwa ini adalah sesembahan agar Subhaji mau menjadi pelindung kota ini. Subhaji kemudian bertanya, "Di manakah pelindungmu yang dulu?" Wanita yang ditolong oleh Subhaji kemudian berkata bahwa pelindung mereka bernama Lingtu dan dia cukup terkenal di tempat ini. Tapi belakangan sikap dari Lingtu ini sangat aneh. Bahkan saat ini Lingtu sudah tidak memperdulikan para penduduk. Oleh karena itu, para siluman sekarang berani untuk menyerang kota manusia ini karena mereka sekarang sudah tidak memiliki pelindung. Subhaji pun lalu bertanya, apakah Lingtu ini sudah menyerah? Sang wanita pun menjawabnya bahwa sekarang kota ini benar-benar membutuhkan pelindung agar mereka semua bisa hidup dengan damai. Kepala desa dan penduduk yang lainnya, mereka saat ini memohon pada Subhaji agar Subhaji menerima permintaan mereka semua. Subhaji pun tidak bisa langsung menjawab. Dia pun saat ini terdiam sejenak. Dan tiba-tiba saja Popo pun muncul dan minta gendong pada Subhaji. Subhaji kemudian melirik ke arah Popo dan dia juga melirik ke arah ibunya Popo. Subhaji pun melihat di wajah mereka bahwa mereka benar-benar sedang membutuhkan bantuan ini. Kemudian Subhaji mengiyakan permintaan mereka. Sambil memakan ikan, Subhaji mengatakan bahwa saat ini dia menerima permintaan dari para penduduk dan Subhaji akan menjadi pelindung kota manusia di jalur monster ini. Semua penduduk pun menjadi senang dengan keputusan dari Subhaji. Subhaji pun lalu tertawa pada mereka semua dan dia mengatakan bahwa saat ini mereka tidak perlu takut lagi pada semua siluman. Karena sekarang para siluman tidak akan ada yang berani untuk menyakiti mereka. Tapi tiba-tiba saja Subhaji pun dikejutkan dengan sesuatu. Dia pun kali ini teringat dengan kata-kata dari gurunya. Sang biksu berkata pada Subhaji agar tidak menerima permintaan dengan mudah dari seseorang. Bayangan dari Biksu Tong yang muncul ini membuat Subhaji menjadi ketakutan. Dan bayangan Biksu Tong berkata pada Subhaji, jika kamu menerima, maka kamu harus tinggal di sini. Dan ini adalah tanggung jawabmu. Jika kamu tidak mau menanggung kewajiban ini, maka jangan terima permintaan mereka. Subhaji kemudian berkata bahwa dia memang ingin tinggal di tempat ini dan membantu mereka. Subhaji juga tidak ingin membohongi para penduduk di kota manusia jalur monster. Biksu Tong lalu berkata kembali pada Subhaji, jika kamu tidak berbohong, maka aku tidak bisa berkata apapun. Tapi ingatlah, jika kamu menerima permintaan dari seseorang tanpa melakukan apa yang mereka minta, maka orang lain bisa tewas. Apakah kau paham? Ternyata itu semua hanyalah mimpi dari Subhaji. Subhaji sangat ketakutan dengan nasihat yang dibicarakan oleh sang guru di dalam mimpinya. Subhaji yang sudah terbangun dari tidurnya kali ini terlihat sangat terengah-engah. Kemudian dirinya pun menyatukan kedua tangan dan berdoa agar gurunya istirahat dengan tenang di alam baka. Karena hal ini bukan pilihan dari Subhaji untuk mengecewakan sang guru. Tiba-tiba saja seseorang datang mengetuk pintu kamar dari Subhaji. Subhaji pun membuka pintunya dan ternyata itu adalah ibu dari Popo. Ibu dari Popo ini kemudian mengatakan bahwa sekarang desa sedang mengalami masalah. Subhaji pun ikut dengannya dan dia menemui sang pembuat masalah di tempat ini. Subhaji pun lalu bertanya, siapa dia? Apakah dia ingin cari masalah denganku? Ternyata yang datang itu adalah seorang siluman kelinci. Dia pun kemudian bertanya, apakah kamu pelindung baru di kota ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan siapakah siluman kelinci ini? Kenapa dia berani datang dan mengatakan hal itu pada Subhaji? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Coverall sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.